Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jadi begitu, bukankah dunia besar telah lama menghilang? Mendengar apa yang dikatakan Yuyan, Xiaoyan juga cukup tercengang. Oleh karena itu, Xiaoyan bertanya dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Apa menurut Anda dengan kemampuan klan Cimi yang dalam merebut tubuh, dengan keberadaan seperti itu akan musnah dengan mudah? Yuyan tidak menjawab Xiaoyan, tapi justru berbalik bertanya. Jelas Xiaoyan juga secara alami memikirkan masalah ini, dan dia bahkan masih berpikir terlalu jauh ke depan. Hanya saja dia tidak memiliki bukti yang meyakinkan, jadi dia hanya bisa menebaknya saja dalam hatinya. Jadi, lenyapnya dunia besar ini sebenarnya hanya sebuah cara klan Cimi untuk bersembunyi dari publik. Xiaoyan berkata ragu-ragu. Mendengar itu, Yuyan hanya tersenyum manis. Adapun apakah ini yang dikatakan Xiaoyan, dia tidak menjelaskan karena jawabannya sudah jelas bahwa klan Cimi berbeda dengan klan dewa aslinya. Karena kekuatan domain klan dewa asli hanya terlihat di permukaan. Sedangkan klan Cimi dapat bersembunyi di kegelapan. Namun dominasi klan Cimi sebenarnya tidak kalah dengan klan dewa aslinya. Sekarang di depan Xiaoyan ada beberapa sosok besar para dewa asli yang menyeret kota dengan susah payah. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa klan Cimi cukup kuat untuk memperbudak para dewa asli. Bahkan pemusnahan klan dunia tanpa batas dan kehancuran klan dewa asli mungkin ada hubungannya dengan klan Cimi. Inilah persaingan dua keberadaan begitu kuat. Mungkin mereka tidak pernah memikirkannya bahwa kekuatan keduanya akan terkandung dalam satu tubuh, sehingga kekuatan mereka juga sangat menakjubkan. Yuyan menyilangkan tangan di dadanya yang lembut seperti awan, seolah-olah dia sangat percaya diri. Dengan kekuatan tubuh abadi, Anda tidak perlu dukungan apapun, masih bisa terlihat besar dan panjang. Sambil berbicara, Yuyan memandang Xiaoyan. Bagaimanapun dia telah menguasai pembuluh darah naga Xiaoyan. Jadi saat dia melihat Xiaoyan, seolah-olah Xiaoyan tidak pernah mengenakan pakaian apapun sama sekali. Bahkan tatapan terus melihat ke atas dan ke bawah dengan tidak hati-hati, karena kekuatan keduanya yang disebutkan oleh Yuyan secara alami juga mengacu pada tubuh dewa asli milik Xiaoyan dan kekuatan Cimi untuk merebut tubuh tersebut. Jika Anda memahami Tuan Jahat, seharusnya Anda tahu, untuk Tuan Jahat, semua ini bukanlah apa-apa. Mendengar apa yang dikatakan Yuyan, Xiaoyan sedikit mengernyit. Seolah-olah Xiaoyan sekarang harus membuktikan dirinya sebagai orang yang lebih kuat di mata Yuyan. Karena sekarang Xiaoyan berperan sebagai nomor 9 dari alam dewa kekacauan. Jadi dia harus menjadi pria yang sangat kuat, yang setara dengan kekuatan mereka. Dan sekarang Xiaoyan mengaku sebagai avatar. Jadi untuk membuat kebohongan menjadi kenyataan, Xiaoyan harus membiarkan dirinya mempercayai kebohongan juga. Meskipun Tuan Jahat memiliki banyak avatar, namun nyatanya kekuatannya tidak pernah tergantung pada avatar tersebut. Yuyan mengangkat bahunya dan berkata dengan serius. Kebanyakan avatar yang digunakan, adapun alasan mengapa Tuan Jahat memiliki banyak avatar, itu hanya untuk menemukan harapan dalam keputusasaan satu orang, sehingga dia bisa mencari keberuntungan yang lebih baik. Jadi dia pergi mencari 100 orang. Jika 100 orang tidak cukup, maka 1000 orang. Jadi guru Anda memang orang gila. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bagaimanapun dia hanya sedikit mengetahui tentang Tuan Jahat. Jadi tentang masalah ini, Xiaoyan bahkan belum pernah mendengarnya. Faktanya, dan dia hanya secara kebetulan, Xiaoyan melepaskan avatar Suho dan itu persis sama dengan apa yang dilakukan Tuan Jahat. Ketika avatar tidak terlalu banyak membantu tubuh utama, itu hanya akan memakan lebih banyak konsumsi kekuatan jiwa. Namun setelah avatar tersebut dikeluarkan dan membiarkan avatar ini berkembang,
Tidak peduli apakah avatar itu hidup atau mati. Jika avatar itu berhasil, maka Xiaoyan sendiri akan menjadi lebih kuat. Ketika avatar tersebut kembali memikirkan hal ini, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, karena sepertinya ini ide cukup bagus. Meskipun tingkat keberhasilannya mungkin tidak tinggi, tapi setidaknya ada peluang untuk membuat avatarnya terus berkembang menjadi jauh lebih kuat. Apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Jat tidak pernah bergantung pada avatarnya? Jadi bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifiknya? Pada saat ini, Xiaoyan mau tidak mau bertanya, karena dia benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Bukankah dia guru Anda? Jadi mengapa Anda tidak mengetahuinya? Yuyan berkata dengan bingung, matanya yang indah dan aneh terus menatap Xiaoyan dengan penasaran. Guru saya jatuh lebih cepat dan saya tidak pernah berhubungan secara mendalam dengannya sebelumnya. Jadi saya tidak tahu sama sekali, tapi itu normal. Xiaoyan terbatuk 2 kali, kemudian dia berkata, sepertinya ada sesuatu dalam kata-katanya. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda tentang apa yang terjadi ketika nama Raja Jahat menggerakkan dunia kuno Dewa Iblis. Sekarang, dalam menghadapi berbagai pertanyaan Xiaoyan, sepertinya Yuyan cukup sabar jika dibandingkan dengan ketidakpedulian Xiaoyan. Meskipun saya tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan, tapi baginya itu tidaklah buruk untuk melakukan percakapan seperti itu. Setelah Tuan Jahat datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dia mengambil tidak kurang dari 100 avatar, hanya dalam satu tarikan nafas. Dan di antara banyaknya orang-orang ini, mereka hampir diambil dari klan Cimi. Karena hal ini pula yang membuat klan Cimi takut dan sangat membenci Tuan Jahat. Sebelum Sesun datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, klan Cimi tidak pernah mengalami kehilangan avatar sebanyak itu. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa klan Cimi tidak bisa mengalahkan Tuan Jahat, apapun yang terjadi. Tapi klan Cimi juga tidak bisa dihapus. Pada akhirnya, itu membuat marah Tuan Jahat dan menyebabkan bencana berdarah bagi klan Cimi. Kemudian Tuan Jahat menyebarkan ratusan avatarnya di berbagai dunia bintang di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan dia berdiri diam untuk menunggu selama 1000 tahun, sampai formasi besar selesai. Kemudian Tuan Jahat menggunakan ratusan avatarnya sebagai korban untuk memasuki dunia besar. Meskipun pada waktu itu dia tidak pernah berdiri di puncak dunia. Meskipun demikian, Tuan Jahat masih bergegas ke dunia besar, sehingga lebih dari 10.000 orang musnah. Dan hal yang paling luar biasa adalah, pada akhirnya Tuan Jahat bisa melarikan diri dengan sepenuh hati. Setelah kejadian itu, Tuan Jahat tidak lagi tersembunyi, sehingga akhirnya klan Cimi berani datang ke alam kami dalam jumlah yang sangat banyak. Namun Tuan Jahat akan membunuh klan Cimi sebanyak yang dia mau. Omong-omong, saat itulah saya jatuh cinta padanya. Setelah menceritakan masalah Tuan Jahat pada Xiaoyan, pada akhirnya wajah cantik Yuyan memerah, yang membuat Xiaoyan mengerutkan bibirnya, karena dia merasa orang seperti apa yang akan jatuh cinta pada orang gila yang suka membunuh. Kecuali dia juga orang gila. Jadi Tuan Jahat telah meninggalkan banyak avatar di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan segera bertanya. Mendengar itu, Yuyan segera menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Dia sepertinya bingung dengan pertanyaan yang diajukan Xiaoyan. Bukankah seharusnya Anda bertanya, apakah Tuan Jahat meninggalkan banyak musuh di dunia kuno Dewa Iblis Abadi setelah kejadian itu? Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dengan karakter Sisun yang suka membunuh semua orang, hal ini pasti akan meninggalkan banyak bahaya yang tersembunyi, yang menunjukkan karakter Tuan Jahat berbeda dari Yang Mulia, karena Tuan Jahat sangat agresif. Jadi tentu saja Tuan Jahat pasti memiliki banyak musuh. Berapa? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Tidak perlu terburu-buru. Setelah Anda meninggalkan gerbang kuno, mereka pasti sudah mengetahuinya. Karena dalam pertarungan Anda sebelumnya,
tanda dari Tuan jahat terlihat di istana Zindian. Dan ini sebenarnya bukanlah langkah yang bijaksana untuk Anda untuk menampilkannya, kata Yuyan sambil tersenyum. Namun sepertinya ada rasa bersalah dalam kata-katanya. Xiaoyan langsung terkejut setelah mendengar ini, karena Xiaoyan mengira dia telah direncanakan oleh kehendak dunia Dewa Iblis Abadi. Jadi tidak heran jika kehendak dunia Dewa Iblis Abadi rela memberinya 3 keberuntungan untuk digunakan Xiaoyan. Dan tujuannya juga tidak sederhana, karena dia ingin menempatkan Xiaoyan dalam dilema. Oleh karena itu, kehendak dunia Dewa Iblis Abadi menggunakan cara ini untuk memaksa Xiaoyan membantu menyelesaikan dunia ini. Dan perhitungan lainnya itu datang dari wanita yang senyum cerah di sampingnya. Jadi ini adalah rencana untuk mengulangi trik yang sama. Jika Xiaoyan terjebak dalam masalah ini, kemudian dia bisa memanfaatkan bahaya orang lain, meskipun yang dia inginkan bukanlah nyawa Xiaoyan, namun tidak jauh berbeda dengan takdirnya. Tidak masalah, jadi bagaimana jika memiliki lebih banyak musuh? Paling buruk saya akan datang untuk menghadapinya. Saat ini, Xiaoyan tidak bisa menyerah lagi, dan dia harus meluruskan punggung karena Xiaoyan ingin memasang yang besar. Maka Xiaoyan harus terus berpura-pura. Tidak masalah, saya masih berhutang budi pada Anda. Jika saya mau, saya masih bisa melindungi Anda selama Anda berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Yuyan mengangkat matanya yang indah, melihat mata Xiaoyan dengan serius. Kemudian dia mengeluarkan air liur di sudut mulutnya. Karena hanya dengan 4 kata yang keluar dari mulutnya, itu mengandung motifnya yang lebih tersembunyi. Sebenarnya, saya telah memotong akar cinta jauh sebelum ini, jadi saya tidak bisa didekati oleh wanita. Setelah Xiaoyan mengatakan itu, dia tidak banyak bicara lagi. Kemudian dia langsung menuju kota di belakang para raksasa itu. Hei, tidak perlu terburu-buru. Melakukan pemanasan juga penting. Karena hal-hal baik akan datang dalam banyak cara. Jadi, Anda harus meluangkan waktu Anda. Yuyan tertawa dengan suara seperti lonceng perak. Namun saat tawa ini jatuh ke telinga Xiaoyan, Xiaoyan langsung merasakan angin suram yang memberinya perasaan menyeramkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.